Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya. Jadi pada video kali ini, saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya menjalankan web server yang biasanya kita dijalankannya di PC atau komputer. Nah, untuk teman-teman yang belum punya PC atau komputer tetapi ingin belajar, caranya cukup mudah. Di sini saya akan membagikan tutorialnya. Pertama-tama, teman-teman buka aplikasi yang namanya Play Store ya. Terus teman-teman cari aplikasi yang namanya web server ya. Nah, jadi teman-teman tinggal install aplikasi web server ini yang ukurannya paling kalau nggak salah 51 MB ya, cuma 51 MB. Nah, teman-teman tinggal download. Kalau sudah, teman-teman cari lagi aplikasi yang namanya Akode. Nah, Akode teman-teman install aplikasinya. Nah, kalau sudah keduanya sudah diinstal, teman-teman tinggal close aplikasi Play Store-nya. Nah, kalau sudah, kita tinggal buka file manager ya, teman-teman ya. Buka file manager, terus kita scroll, kita buka penyimpanan internal. Nah, kita di sini akan membuat folder baru ya. Kita tambahkan folder baru di sini, teman-teman buat folder teman-teman masing-masing. Contoh di sini saya akan membuat folder dengan nama tutorial PHP gini aja ya, tanpa spasi, tutorial PHP. Kita buat folder. Kalau sudah, teman-teman close. Terus teman-teman buka aplikasi yang sudah kita download tadi. Di sini saya buka aplikasi web servernya ya. Kita buka aplikasi web server. Nah, di sini saya akan mematikan data. Kenapa? Karena biasanya banyak sekali iklan di dalamnya. Sudah saya matikan datanya. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, jika ada tampilan izinkan web server mengakses foto, media, dan file di perangkat, kita izinkan saja biar lebih lancar ya. Nah, selanjutnya di sini akan disuguhkan tampilan. Yang pertama itu ada yang namanya web server, yang kedua ada apa ini? Log web server. Di sini ada MariaDB SQL server ya, atau MySQL sama saja sih. Nah, di sini ada FTP dan di sampingnya itu ada text editor kalau nggak salah. Ya, di sini ada PHP editor atau text editor. Karena kita sudah download, jadi saya tidak akan menggunakannya. Don't show again. Ini kalau next. Nah, terus kita kembali ke web server tadi. Di sini ada namanya dokumen root ya. Kan ada yang di atas ada status, address untuk portnya 8080. Nah, di dokumen root ini itu kita alihkan. Kenapa? Karena di dokumen root ini adalah sebagai project yang akan kita buat nantinya. Anggap saja kalau di PC itu htdoc-nya. Kalau di PC Windows namanya htdoc untuk yang pengguna exam, untuk pengguna Linux atau web server lainnya biasanya www. Nah, di sini kita ubah ke internal. Oke, kita cari yang folder yang kita buat tadi dengan nama tutorial ya, kalau nggak salah. Kita cari tutorial. Nih, tutorial PHP, kita centang, kita select. Kalau sudah di bagian service ini, kita klik start ya. Nah, terus tunggu sampai dia ada bacaan running, status running di atasnya. Kalau kita cek, klik HTTP-nya saja. Nah, di sini akan ada tampilan index of, tandanya kita sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan aktifkan MariaDB atau SQL-nya. Kita cukup klik start. Nah, selanjutnya kalau kita buka admin ya, kita cek. Nah, di sini untuk nama penggunanya atau usernya secara default itu adalah root. Username-nya root atau nama penggunanya, terus kata sandi atau passwordnya juga root. Nah, kalau sudah kita kirim. Oke, di sini ada masalah. Coba kita buka atau kita close saja ya. Atau kita bukanya di Chrome aja. Kita buka di Chrome. Kita buka aplikasi Chrome-nya. Terus kita ketikkan alamatnya yaitu 0.0.0.0 ya.
terus titik 2 80 slash MySQL admin. Nah, MySQL admin kita ketikkan, terus kita masuk. Nah, tunggu kalau ada tampilan kayak gini. Nah, untuk username-nya kita root, untuk passwordnya juga root. Nah, kalau sudah kita klik kirim, tunggu prosesnya. Nah, kalau sudah masuk sini, nah mungkin tampilnya nggak asing ya buat teman-teman yang sudah biasa akses PHP MyAdmin di PC, mungkin udah nggak asing. Dan kalau yang belum pernah melihatnya atau masih belajar, kita klik basis data ya. Nah, basis data ini yaitu untuk membuat database. Di sini contoh saya akan membuat database dengan nama kita kecil semua ya, tutor PHP atau tutor database, bisa tutor PHP. Kita untuk bawahnya latihan Latin 1 Swedish, kita bikin default aja ya. Kita buat database tutor telah dibuat ya. Nah, terus kita akan buat nama tabel. Nama tabel sini saya contohkan misalnya buku gini ya. Buku. Oke, buku itu untuk kolomnya kita contoh buatkan 5 aja ya, 5 kolom. Nah, oke. Kita klik kirim ya. Nah, di sini kita akan buat yang pertama itu adalah ID ya, sebagai identitasnya. Sebenarnya ID itu bukan identitas, Dik. ID itu sebagai nomor unik ya. Nomor unik. Jadi jenisnya kita pilih int atau integer, terus ke samping di bagian index. Nah, kita pilih yang primary atau sebagai kuncinya ya. Kalau ada tampilan kayak gini, kita klik kirim ya. Terus AI atau auto increment kita centang. Nah, untuk selanjutnya setelah ID yaitu judul buku. Kita tuliskan huruf kecil semua, judul. Selanjutnya setelah judul biasanya ada pengarang ya, pengarangnya. Terus di sini ada penerbit. Nah, setelah penerbit di sini ada jumlah buku, kita kasih judul jumlah. Nah, jumlah bukunya. Nah, untuk ininya, untuk jenis-jenisnya, untuk judul kita kasihnya varchar ya teman-teman ya. Pengarang kita kasih varchar dan ke bawah dan seterusnya ya. Kita kasih varchar, dan untuk judul kita kasih misalnya 40 gini ya. Untuk judul bukunya kita asal dulu aja di sini. Untuk pengarang 40, nggak mungkin juga nama panjang 40. Dan untuk jumlah kita kasih varchar aja, kita kasih char aja kalau enggak ya. Kita cari namanya char nih, kita kasih char atau sebagai karakter ya. Kita kasih 40 juga sama. Nah, setelah itu kalau sudah, kita ke kanan kita cari namanya simpan. Kita pilih simpan. Oke, kalau sudah tandanya kita akan kalau sudah nanti ada tampilan kayak begini. Di sini ada struktur tabelnya. Nama tabelnya yaitu adalah buku nih ya. Untuk ID-nya tipenya integer, judul varchar sudah semuanya. Terus jika teman-teman ingin mengisi dari strukturnya, teman-teman bisa klik segitiga yang ada di pojok kanan atas di samping SQL. Kita pilih, kita cari namanya tambah nih, ada tambah ya. Kalau sudah sampai sini teman-teman bisa geser ke samping. Nah, untuk ID ya tipenya integer, jadi kita kosongin. Terus ini atau kita gini aja ya. Untuk apa ini, judul kita kasih judulnya misalnya penjas gini ya, penjas. Terus pengarangnya misalnya Usman gini nih, Usman. Terus penerbitnya di sini misalnya Suntana gitu ya, atau Erlangga gitu ya, yang lebih terkenal aja Erlangga sebagai penerbitnya. Terus jumlahnya ada berapa buku penjas, ada 81 misalnya ya. Kalau sudah kita kirim.
Oh, di sini ada error kesalahan dalam prosesan pesan, kesalahan error etc. tampaknya koneksi. Oh, jika koneksinya terputus, kita buka lagi aplikasinya. Aplikasi web server memang suka bermasalah. Jika teman-teman punya masalah kayak gini, tinggal aktifin lagi aja di web server sama di bagian SQL-nya. Nah, tinggal kita jalankan ulang, kita kirim. Nah, kalau sudah nanti ada bacaan query insert into buku ID. Nah, kalau kita cek di jelajahi. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman ya. Nah, sudah ada ID 1, terus judulnya Penjas, pengarangnya Usman, penerbit Erlangga, jumlahnya 81. Nah, kalau sudah, kita tinggal close. Nah, selanjutnya kita akan merujuk, yaitu akan membuat koneksi ke database-nya ya. Untuk selanjutnya teman-teman bisa membuat aplikasi yang teman-teman inginkan, yaitu aplikasi web. Kita buka Akode ya. Di sini proses pembukaan Akode. Bila ada notifikasi, izinkan Akode mengakses foto, media dan file di perangkat. Teman-teman izinkan saja. Dan kalau sudah ada tampilan kayak gini, tandanya teman-teman sudah bisa membuat kode-kodenya. Untuk membuat kode-kodenya atau membuat sintak ya, membuat sintak-sintaknya, teman-teman bisa pilih berkas baru gitu ya. Kita kasih nama index.php ya untuk sebagai tampilan utama nanti. Selanjutnya klik baik. Nah, selanjutnya kita save, menyimpan, pilih foldernya. Di sini kita masuk ke internal, terus kita masuk ke kemana, ke yang tadi kita buat tutorial PHP. Nah, di sini kita bisa juga membuat folder baru ya. Mana ya, ini ya kalau nggak salah nih. Nih, buat folder baru. Kita beri nama foldernya tampilan atau gini aja nih. Latihan PHP gitu ya. Tanpa spasi. Baik. Nah, kita masuk ke latihan PHP. Di sini kita simpan. Oke, kalau sudah, kita cek untuk versi PHP-nya dulu ya. Caranya teman-teman bisa buka tag PHP dengan cara teman-teman bisa ketikkan lebih kecil tanda tanya PHP, terus kita kasih jarak ke bawah, kita kasih lebih mana tanda tanya lebih besar dari. Nah, selanjutnya kita masukkan sintak echo PHP info gini aja nih ya, PHP info. Nih, kalau sudah kita akhiri dengan titik koma ya. Dan untuk save-nya di sini ada nih, di sini nih. Ada yang berwarna kuning kayak pemberitahuan, kita klik saja. Nah, simpan. Selanjutnya kita akan coba jalankan. Kita buka kembali Google Chrome-nya ya. Di sini kita buka tab baru, kita tambah. Nah, selanjutnya kita akses yaitu 0.0 titik 0 titik 0 titik 2 80 kita buka. Nah, ada tuh yang kita buat tadi latihan PHP. Kalau kita buka, nah di sini kita sudah diperlihatkan yaitu untuk tampilan PHP infonya itu kita menggunakan PHP versi 7.3.10 ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat koneksi ke database-nya. Caranya gimana? Oke. Kita akan masukkan koneksinya. Di sini saya akan ketikkan sintaknya teman-teman ya. Buat telepon.
Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini kita sudah buat untuk mengecek koneksinya atau koneksi ke database-nya. Di sini ada variabel count sebagai variabel ya. Terus MySQLi connect sebagai sintak MySQL-nya 127.0.0.1 yaitu sebagai alamatnya atau sebagai hostnya ya. Biasanya kalau di komputer ya, di PC komputer yang menggunakan aplikasi jenis exam yaitu biasanya localhost. Cuman di sini menggunakan IP. Setelah itu di situ ada tulisan namanya root ini ya. Nah, root ini yaitu sebagai username-nya dan root yang ini adalah sebagai passwordnya. Dan untuk tutor PHP ini adalah sebagai nama database-nya. Nah, di sini ada if jika $count sebagai koneksinya jika terhubung ke database, echo berhasil terhubung. Dan jika tidak terhubung, else, maka echo gagal terhubung. Kalau sudah, kita klik save menggunakan tombol save yang ada di sini ya nih. Di sini kita klik save. Nah, kalau sudah, kita akan coba jalankan. Kita buka Chrome-nya, terus kita buka yang tadi ya, yang ini ya. Kita refresh. Nah, ses. Oke, tunggu, kita ketikkan ulang lagi aja, yaitu 0.0.8080. Nah, kita ke latihan PHP. Berhasil terhubung teman-teman ya. Nah, tandanya teman-teman sudah siap menjalankan sintak-sintak PHP-nya di situ atau di sini nih. Dan jika gagal misalnya passwordnya saya kasih pokoknya 3 misalnya, tandanya nggak kehubung ya. Kalau kita save, kita jalankan, kita tarik lagi ke atas, atau kita seperti biasa kalau nggak buka tab baru kita ketik ulang lagi saja ya. Oke, kita buka lagi. Nah, di situ ada warning MySQLi connect root apa itu user root 127 using password. Yes, tuh passwordnya salah katanya tuh. Storage emulator to online 2. Di bawahnya ada bacaan gagal terhubung yang ini nih ya. Ada bacaan gagal terhubung. Nah, online 2 itu yang mana nih? Online 2 itu adalah baris kedua. Kita cek baris kedua yang mana. Baris kedua itu nih yang ini nih. Baris kedua yaitu root. Kita benarkan lagi. Hapus, kita save. Kalau kita jalankan sudah kembali normal ya seharusnya. Kita klik, kita refresh, kita buka. Nah, sudah berhasil terhubung. Jadi seperti itu teman-teman ya. Cukup sekian, saya akhiri dan selamat mencoba. Semoga bermanfaat.